Dan pemirsa, penyalahgunaan narkotika di kalangan artis pemirsa memang semakin marak atau pesohor. Ini bukan lagi barang baru, bahkan hingga kini terus terjadi dan berulang. Dan teranyar polisi baru saja menangkap Onadio Leonardo yang terbukti positif mengonsumsi narkoba. Jadi bagaimana prosedurnya pemirsa? Apakah dengan mengajukan rehabilitasi bisa membantu para korban ini terlepas dari jerat narkoba? Kita akan bahas hari ini bersama Kanit 3 Satres Narkoba Polres Jakarta Barat AKP Hamdan Agus. Pak Agus, selamat pagi. Pagi, Mas Mbak. Agus, selamat pagi. Oke, Mas, saya mau tanya, jadi sejauh ini peluang Onat supaya bisa direhabilitasi itu seberapa besar, bagaimana? Baik, Mbak. Terima kasih. Sebelumnya, baik saya jelaskan terkait saudara OL ini untuk peluangnya bisa berpeluang untuk dilakukan rehabilitasi. Kenapa? Karena saudara OL ini kan merupakan korban penyalahguna ya, Mbak ya. Jadi korban penyalahguna baik itu memang sesuai dengan aturan dapat dilakukan asesmen untuk direhabilitasi dengan mekanisme keluarga mengajukan permohonan untuk di asesmen, lalu kita lakukan asesmen ke BNN dan hasilnya tergantung dari BNN. Begitu, Mbak. Jadi peluangnya berarti sangat sampai mungkin. dengan saat ini gitu. Pak Hamdan, hasil asesmennya belum keluar begitu, Mas? Hasilnya belum keluar. Lalu apa kemudian yang nantinya bisa menentukan seseorang itu berpeluang bisa direhabilitasi atau tidak? Silakan Mas Hamdan. Kalau untuk direhabilitasi berpeluang, sangat berpeluang. Halo? Iya, silakan lanjutkan Mas Hamdan. Untuk berpeluang, sangat berpeluang sekali, Mam. Begitu, Mam. Oke, apa faktornya yang membuat Onat ini berpeluang sekali untuk bisa direhab? Jadi begini, untuk pertimbangan si saudara OL ini bagaimana bisa direhab, pertama, dia bukan merupakan pengedar atau penjual. Itu yang pertama. Terus kedua, dia tidak pertama dia bukan pengedar ataupun penjual. Kedua, dia tidak terlibat jaringan. Terus ketiga, barang bukti yang ditemukan adalah tidak melebihi dari SEMA atau peraturan Mahkamah Agung yang telah ditentukan. Terus keempat, dia merupakan murni sebagai pengguna, Pak. Bang, begitu. Oke, Mas Hamdan. Itulah pertimbangan-pertimbangannya kenapa bisa dilakukan rehabilitasi, untuk diajukan rehabilitasi, gitu. Oke, Mas Hamdan, jadi dengan asesmen yang dilakukan ini kan nanti akan berujung pada mudah-mudahan bisa direhabilitasi. Tapi pada saat setelah dilakukan asesmen, bagaimana pengaruhnya nanti dengan penanganan proses hukumnya, Mas Hamdan? Kalau untuk pengaruh hukum dalam proses penanganan tidak ada, Bang. Jadi tujuan untuk dilakukan asesmen ini adalah menentukan apakah saudara OL ini layak atau tidak dilakukan rehabilitasi. Kalau memang layak, jadi prosesnya dia tidak akan dilakukan rehabilitasi ke panti rehab yang ditunjuk atau yang bekerja sama dengan BNN, gitu, Mbak. Jadi tidak ada pengaruh apapun, tetap prosesnya tetap berjalan sesuai. Tapi kalau dia tidak terlibat dalam jaringan, tadi saya bilang, Mbak, tidak terlibat dalam jaringan dan bukan merupakan bandar dan hanya sebagai korban, dia akan dilakukan asesmen guna untuk direhabilitasi. Untuk proses hukumnya tetap berjalan dalam hal untuk dilakukan restoratif justice, gitu, Mbak. Oke, berarti kami ingin harus dilakukan RJ. Ya, Mas Hamdan, berarti kami ingin tahu statusnya berarti saat ini tersangka atau masih jadi saksi atau seperti apa? Kalau untuk saudara OL ini adalah statusnya sebagai tersangka korban penyalahguna narkotika. Jadi dia memang sudah jadi tersangka tapi sebagai korban penyalahguna narkotika, Mas, gitu. Oke, baik. Jadi nanti akan ada asesmen dan sebelum akhirnya berpeluang besar nanti bisa direhabilitasi. Terima kasih, Mas Hamdan. Sudah kami laksanakan kemarin. Oh, oke. Jadi sudah dilaksanakan asesmen. Terima kasih Mas Hamdan Agus, AKP Hamdan Agus, Kanit 3 Satres Narkoba Polres Jakarta Barat karena sudah bergabung bersama kami pagi ini di Selamat Pagi Indonesia. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi.
Download Metro TV Extend sekarang.